luarnya nggak ada apa-apa, tapi paru-parunya ini pembuluh darahnya pecah semua. Temuan saya itu berhasil membuktikan kalau ini bukan kecelakaan, tapi dengan sengaja ada dia meninggal sangat kesakitan. Hey guys, it's Nessie and welcome to Neror Interrogation Room. Hari ini aku ditemani oleh Dr. Stephanie. Halo. Oh my god, aku senang banget bisa ketemu sama Dr. Stephanie dan super honored, terhormat banget Dr. Stephanie mau datang ke Neror dan cerita-cerita sama Neroris juga. Kalau boleh tahu nih dokter, what is it that you do? Jadi pekerjaannya Dr. Stephanie ini apa? Jadi kalau saya sebagai dokter forensik itu intinya sih saya menerapkan ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan. Oke. Nah kebetulan di sini pasien yang saya tangani itu memang mereka yang sudah nggak lagi bisa bicara, jenazah gitu ya. Jadi misalkan ada jenazah yang memang ada indikasi tindak pidana, itu tugas dokter forensik untuk menemukan sebab matinya apa. Oke. Gitu. Jadi kita sering banget sebenarnya bahas kan tentang dokter forensik yang mengatakan ini kayak di kasus-kasus yang kita bahas di Neror kan. Ya. Tapi ini pertama kali aku benar-benar berbincang sama seorang dokter forensik. So thank you so much for coming. Oh, thank you. Dan hari ini banyak banget cerita dari Dr. Stephanie, jadi langsung aja guys. Without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Oke, dokter. Ya. Kenapa dokter tertarik untuk jadi seorang dokter forensik? Karena kalau dulu itu saya selalu ngerasa dunia forensik itu asik. Itu kayak judul bukunya almarhum Dr. Boni Midris. Oke. Ya, mirip-mirip kan dunia forensik itu lucu. Ya, emang lucu. Jadi kalau orang mikirnya kan mayat ngapain sih diutak-atik gitu Iya. kan. Tapi kalau kita ngelihat bagaimana dokter forensik itu bekerja ya, kita itu sebenarnya gimana kita menjadi suara bagi mereka yang nggak lagi bisa bicara. Oke. Kita otopsi dengan ilmu kedokteran, kita lihat nih sebab matinya apa nih, terus ada kelainan di sini gitu. Nah, saya senang ilmunya di situ karena ilmu kedokteran digunakan untuk memberikan keadilan bagi mereka yang nggak lagi bisa bicara. Oke. Kalau dokter ini kan spesialis forensik dan mediko-legal. Mediko-legal ya. What does that mean? Oh ya, kalau forensik itu ya intinya sih semua ilmu yang digunakan untuk kepentingan peradilan. Kalau mediko-legal itu hukum kedokteran. Oke. Karena pasti kan nanti hubungannya juga dengan kejahatan pada tubuh manusia, baik manusia hidup ataupun mati, termasuk juga potongan tubuh. Oke. Dokter Stephanie ini guys juga punya sebuah channel di YouTube. Apa yang bikin dokter akhirnya mau berbagi gitu loh di channel YouTube tentang cerita-cerita yang pernah dokter tangani atau juga kayak pengalaman-pengalaman pribadi dokter? Ya, awalnya sih sempat agak dilema juga ya, karena kan kasus yang saya tangani itu sensitif dan saya mesti hati-hati sekali jangan sampai identitasnya kebuka. Tapi waktu itu beberapa kali kan saya diundang ke podcast untuk sharing pengalaman, ya kebetulan saat itu pengalaman horor mistis. Iya, oke. Nah, terus beberapa teman bilang, kamu bikin channel lah gitu, karena sebenarnya tuh yang kamu ceritain itu nggak cuma horor loh, ada pelajaran yang bisa dipetik di situ. Pastinya. Kalau misalkan dokter jantung, dokter paru bisa mencegah misalkan penyakit itu, gimana caranya mencegah penyakit, dokter forensik juga bisa bagaimana apa yang dialami oleh korban ini jangan sampai nanti dialami oleh orang lain gitu. Iya. Kayak yaudah saya coba pelan-pelan, saya cerita, dan ya untungnya waktu itu tanggapannya sih baik gitu. Saya juga sharing beberapa pengalaman pribadi yang tidak bisa dijelaskan secara medis gitu. Karena tujuan saya yaitu tadi supaya ya bisa belajar dari apa yang dialami oleh korban-korban yang saya tangani. Jadi pembelajaran buat orang-orang dari kasus-kasus yang sebenarnya kita biasanya dengar sebagai kasus yang sudah komplit kan. Ya. Kita nggak tahu sebenarnya apa yang benar-benar dilihat sama dokter forensik. Terkadang ada kasus-kasus yang ketika di wrap up tuh cuma jadi rangkuman. Sementara sebenarnya storyline atau kayak background story dari satu kasus tuh bisa panjang banget. Apa yang terjadi sama orang ini, apa yang mungkin kejahatan yang dia lakukan atau bahkan kejahatan yang tidak dilakukan oleh dia, tapi dilakukan sama orang lain pada dia. Iya kan? Bisa. Mulia sekali dokter. Tapi jujur waktu dokter bilang kayak pekerjaan yang lucu, aku kayak lucunya di mana ya? Untuk aku aja, aku kan banyak kan ya membahas kasus based on kayak police report atau kasus yang udah selesai dan kita bahas gitu. Itu aja serem untuk membaca reportase dari forensiknya. Tapi untuk melakukannya sendiri dari awal, apakah di awal lebih serem, lama-lama terbiasa, atau emang dari awal dokter ngerasa oh ya udah ini? Kalau misalkan ngadepin korbannya itu sih saya nganggapnya ini kan pasien, jadi mau dia datang dalam keadaan seperti apapun ya saya nggak boleh nunjukin jijik, nggak boleh nunjukin takut. Justru lebih menakutkan itu yang melakukannya, itu yang hidup lebih menakutkan daripada yang sudah nggak hidup. Karena kadang-kadang motifnya waktu saya tanya ini kenapa dibunuhnya, gara-gara utang 100.000 rupiah, gara-gara dia salah ngomong gitu, gara-gara misalkan warisan gitu, sampai anak ini tega misalkan membunuh orang tuanya atau anggota keluarganya. Nah itu tadi yang lebih mengerikan adalah orang yang masih hidup. Setuju banget lagi. Now that I think
about it, bener banget kayak backstory-nya yang lebih serem daripada apa yang terjadi sama Oke, kasus pertama yang dokter tangani. Oke, kasus pertama yang saya tangani itu mungkin saya beruntung ya karena ini cold case jadinya. Oke. Tapi disclaimer dulu ya, saya nggak akan nyebutkan nama tempat kejadian, Tentu, saya bekerja di mana. Pastinya dokter. Saya nanganin kasus katanya itu orang diduga tenggelam. Oke. Ditemukan sudah sekitar 35 hari, badannya sudah mengembung segala macam. Tapi waktu saya periksa itu di bagian kepala, bagian belakang dan depan itu ada luka bolong yang khas sekali itu luka tembak tempel. Ya. Bener-bener Di sini. Dan saat itu memang cuma ada satu luka itu dan otaknya sudah hancur segala macam. Dan yang anehnya lagi di sini ada lecet-lecet bentuknya tuh melintang. Gitu. Oke. Jadi entah Dia dia sempat diikat. ya gitu. Luka lecet tekan bentuknya melintang, tapi saat itu talinya udah nggak ada. Oke. Dan itu dibuang begitu saja dan sampai sekarang identitasnya belum ketahuan. Jadi dia ditemukan di sungai atau Di sungai danau itu. gitu. Nah, karena waktu itu pas kok sebelum dimulainya proses pengumpulan data IKTP segala macam gitu, makanya banyak beberapa kasus tuh nggak ketahuan. Iya. Karena nggak ketahuan nih siapa nih. Siapa dia? Oh, dan di tubuhnya benar-benar nggak ada. Ya, Jadi Pak mungkin identitas. ya, itu ya hokinya saya. Kasus pertama lo kok cold case. Kenapa dokter kayak cold case lebih lucky jatuhnya, lebih beruntung? Karena dokter Stephanie ini ternyata banyak banget kasus-kasus yang jadi masalah ya ke depannya. Ya, beberapa kali ya yang salah sangka orang kira gara-gara dokternya nih si terdakwanya ini dihukum gitu. Padahal kan saya nggak ada hubungannya sama Iya. mengetahui pelakunya. Yang saya tahu ada jasad ini, ada luka ini, sebab matinya ini gitu kan. Iya, Saya nggak bilang yang bunuh ini enggak. Itu orang sering-sering salah sangkanya di Iya. situ. Padahal seorang dokter yang memberikan fakta-fakta dari temuan-temuan yang didapat ketika otopsi itu ya. Ya. Oke. Apa kasus yang paling mengerikan dokter? Kalau boleh cerita. Salah satu deh, kayak aku udah nonton beberapa videonya dokter Stephanie dan kasusnya serem-serem memang. Tapi ada salah satu nggak yang mengerikan yang belum diceritakan? Ada, jadi ini saya samarkan ya, Iya. supaya melindungi korban dan keluarganya. Saya pernah dapat kasus penemuan jasad seorang perempuan itu di satu daerah perairan ya, yang sebenarnya sih orang lalu lalang tuh sering di situ. Oke. Rame. Tapi jasad ini ditemukan, gak ada yang tahu siapa yang naruh di situ dan masih fresh, kurang dari 24 Oke. jam. Waktu saya periksa itu, saya sempat agak merinding juga gitu karena yang melakukan pembunuhan ini tahu apa yang dia lakukan. Oh. Bayangin, ini perempuan, rambutnya semua itu digundulin, terus juga lukanya cuma satu dan itu di daerah yang mematikan. Oke. Dan itu kekerasan tajam, sama sekali nggak ada tanda-tanda perlawanan. Saya sampai kerokin kukunya nyari ada darah nggak nih, tanda perlawanan nyakar kayak epitel kulit atau apa nggak nih, nggak ada sama sekali. Dan itu identitasnya sampai sekarang nggak ketahuan. Pakaiannya udah nggak ada sama sekali. Jane Doe Udah berarti. betul-betul nggak berpakaian, tapi sama sekali nggak ada tanda kekerasan seksual. Dan itu lukanya cuma satu, nggak ada tanda perlawanan. Jadi literally ada orang lewat di cek gitu udah ditinggal. Nggak tahu backstory-nya gimana. Kalau lukanya cuma satu kan berarti nggak ada perlawanan, nggak sempet dia dikekep atau apa, Nah, dia benar-benar itu. atau dia lagi tertidur. Nah, sempat juga saya cari, saya ambil darah sama urinnya, zat-zat yang bisa melumpuhkan itu nggak ada sama sekali. Benar-benar satu luka itu Satu doang. luka itu aja dan sampai sekarang nggak ketahuan tuh siapa yang melakukan. Dan dia ditemukan di perkebunan. Ya, dan itu udah pasti it's not a suicide. Iya, not suicide, it's a murder, tapi nggak jelas untuk apa, karena Iya. dia juga tidak disakiti Ya. secara. And the murder knows exactly what they are doing. Iya, itu yang paling serem sih sebenarnya. Iya. Dia tahu satu titik itu yang akan, wow. Nah, itu yang hidup lebih menakutkan daripada yang mati. Iya, bisa dia coba-coba. Wah, ngeri banget. Kalau dokter, itu kan benar-benar jatuhnya Jane Doe ya, nggak ketahuan. Atau dianya ketahuan, sebenarnya dia siapa? Dianya tahu. Oh, identitasnya nggak Oh, ketahuan. identitas orangnya pun tidak ketahuan. Nggak, dan waktu diambil sidik jarinya manual, itu sampai berbulan-bulan, sampai saya beberapa kali pindah kota, saya tanya, udah ketahuan belum? Belum, sampai sekarang. Itu kasusnya ingetin aku sama Setiabudi 13 juga sih. Oh, iya. Yang benar-benar nggak ketahuan sama siapa. Sampai sama sekarang nggak sekali. ketahuan. Orangnya pun udah di sketch pun tidak ada yang tahu dia siapa. Dan juga pelakunya kan bersih banget, Ya, bener-bener. tahu cara Iya. gimana dia mau motong dan segala macam itu dengan ya. rapi. Wah. Dan Kalau kesamaannya kan itu daerah ramai kan? benar. Berarti kan dipindahkan itu jenazah. Iya. Potongan-potongan tubuhnya. Iya, mungkin dilakukan di situ. Oh my god, aku merinding. Dan gak ada yang ngeklaim itu loh. Yang aku
aku Iya. bingung tuh kayak kalau misalkan dia itu emang daerahnya dia gitu, pasti ada orang yang anak saya hilang gitu atau teman saya nggak ada yang muncul lapor lagi gitu. Apa karena sudah dianggap udahlah hilang gitu karena berurusan dengan siapa nggak ngerti juga. Oh iya, atau mungkin dia hilangnya sudah lama. Iya, Dia bisa. mungkin udah nggak ada di society, udah lama baru dihabisi gitu. Ada banyak faktor lah kenapa keluarga itu nggak mau melaporkan anak yang hilang. Iya benar. Pernah sekali juga ada yang nggak ketahuan tuh gara-gara anaknya ini ketahuan, ya mohon maaf ya, menjajakan dirinya Oke. demi materi. Terus ya keluarganya cuma mikirnya mungkin you are dead to us. Oke. Kita nggak peduli kamu mati. Iya iya. Oh, so sad. Kalau misalkan itu kan emang yang jelas ya dokter, dia tidak ketahuan siapa, pelakunya pun tidak tahu. Kalau Iya. misalkan kasus-kasus yang lebih berbahaya, yang akhirnya yang involved tuh bukan cuman sang pelaku dan keluarga korban, tapi mungkin kayak komunitas atau apa, dokter pernah juga? Pernah. Jadi itu kasusnya ya ada satu komunitas, ini mesti hati-hati banget ya, Iya, karena ya anggaplah ini kayak komunitas spiritual lah Oke. gitu. Mereka itu mengeksplorasi kekuatan tersembunyi di diri manusia. Pada saat latihan ada salah satu itu yang baru saja sadar kalau dia tuh bisa mengeluarkan kayak semacam energi di dirinya untuk dipakai membela diri harusnya. Oke. Tapi pada saat dia latihan itu kan ada yang ketahanan fisik. Waktu dia mukul ke orang ini, ke peserta latihannya ini, Kayak juniornya kayak gitu? juniornya itu Oke. tiba-tiba aja jatuh, kejang-kejang, nggak lama meninggal dunia. Oh, oke. Nah, saya kagetnya itu waktu saya disuruh periksa, di luar sini tuh hampir nggak ada luka. Betul-betul ya mulus lah gitu. Oke. Luka juga ya cuma dia lecet-lecet sedikit gitu. Berarti initially pasti mikirnya kayak, oh mungkin ini penyakit dalam gitu ya? Ya, mikirnya apakah dia punya kelainan jantung Iya, atau mungkin sakit asma bawaan Iya, gitu kan. Nah, tapi waktu dibuka, saya buka bagian dadanya itu paru-parunya bengkak. Oh. Dan kalau waktu itu saya samakan kayak orang kena gelombang, mungkin entah kena gelombang ledakan atau apa, luarnya nggak ada apa-apa, tapi paru-parunya ini pembuluh darahnya pecah semua. Oh my god. Sampai paru-parunya ini bengkak, tulang iganya itu kecetak di permukaan paru-parunya. Oh, saking bengkaknya. Ya, dan itu Oh my saya God. yakin dia meninggalnya sangat kesakitan. Gitu, karena Dan dia sempat kejang-kejang kan, Sempat berarti dia kejang-kejang. merasakan tuh. ya itu sakitnya pasti luar biasa ya. Dan itu juga ya kasusnya saya sedih juga gitu karena anak ini masih usia tuh di bawah umur lah, masih sangat muda. Dan waktu dikira sakit kah atau apa, tapi waktu saya lihat ini nggak mungkin sakit seperti ini. Oke. Kelainan paru-paru nggak mungkin seperti ini. Iya, tapi dokter kan banyak kayak kasus-kasus kayak gini yang akhirnya mungkin keluarganya mikir, oh dia pasti ada penyakit dalam atau apa. Akhirnya nggak mau diotopsi. Yang kayak udah langsung kubur aja, dia ada sesuatu kayak ada accident lah, Iya. ya kan. Tapi ini apa yang bikin kasus ini keluarganya akhirnya kayak enggak, ini aneh, janggal, harus diotopsi. Karena keluarganya itu, ini kan anak yang disayang lah. Oke. Anak ini dia yang sangat sayang dan melindungi keluarganya. Tujuan dia ikut komunitas spiritual ini itu sebenarnya buat melindungi keluarganya. Sad. Itu dia anak Umur berapa, laki-laki dokter? satu-satunya. Umurnya belum ada 17. Oh, masih muda banget. Masih sangat muda. Dan waktu kakak yang lihat ini sebenarnya ngomong ini sakit nih, katanya asmanya kumat. Oke. Gitu. Kakaknya bilang saya nggak percaya, pokoknya harus dilakukan otopsi. Saya mau adik saya dapat keadilan. Dan saat kebukti begitu ya saya ceritakan apa adanya. Saya temukan seperti ini. Ini sesuai dengan kayak kena gelombang yang kuat gitu. Oke. Tapi karena ini kan komunitas spiritual ya dokter. Begitu dokter berani dan beraninya membuka fakta bahwa kayak enggak, ini ada sesuatu yang janggal dengan kematiannya, dikasihin pasti ditunjukin juga buktinya di pengadilan iya. dan lain-lain. Dokter nggak apa-apa. Ya waktu itu ada yang sempat nggak suka, Oh ya? nggak suka dengan kesaksian saya karena temuan saya itu berhasil membuktikan kalau ini bukan sakit, bukan kecelakaan, tapi dengan sengaja ada daya yang kuat ini menyebabkan korban ini meninggal. Oke. Ya, dan waktu itu juga sempat saya dapat serangan juga dalam bentuk yang tidak bisa saya jelaskan secara medis. Jadi waktu itu sempat sakit beberapa bulan dan juga sempat saya itu kayak orang linglung. Tapi kalau kan saya sempat positive thinking ya, saya mikirnya apa gara-gara saya terlalu emosi kah saya Iya, menangani oke. kasus ini gitu kan? Apa gara-gara saya kepikiran terus? Tapi setelah itu saya kayak orang linglung katanya. Ada yang saya ingat, ada yang enggak. Tiba-tiba marah-marah sendiri. Tiba-tiba saya pernah membanting satu map yang harusnya beratnya beberapa kilo, saya lempar ke dinding sampai pecah. Pernah. Oh my god. Itu ada yang lihat keluarga. Puncaknya itu waktu itu udah mulai manifestasi ke fisik. Saya sampai nggak bisa makan, nggak ada makanan masuk, pasti muntah. Saya berobat ke beberapa
beberapa orang teman sejawat saya nggak ada yang bisa jelasin, dan tiba-tiba aja mata saya tuh keluar cairannya tuh saya nggak tahu warnanya tuh coklat encer gitu di sini, sampai sini kebakar. Dikasih obat tetes segala macam, nggak ada yang Di satu mata? di satu mata sebelah kiri. Dan itu nggak cuma saya yang kena, keluarga dekat yang satu rumah sama saya, termasuk kucingnya saya juga sama semua sakitnya. Aneh banget. Nah itu, bilang gigitan serangga nggak mungkin kok dikasih salep nggak sembuh. Iya. Dan di satu mata Di satu semuanya. mata gitu. Sampai dicekin ini kenapa, tetesin nggak sembuh. Wow. Terus ada yang teror kah? Kalau misalkan teror ya itu sih karena Cuman dari situnya Dari aja ya, situ. kayak to be honest itu cukup mengerikan, sudah cukup mengerikan. Tapi ada. akhirnya terus gimana kayak untuk menghilangkan itu semua? Akhirnya lepas karena lagi-lagi doa dari orang yang sayang sama kita, yang tulus, keluarga, orang tua doain saya, teman-teman juga semua doain, saudara. Tiba-tiba lepas, dan itu lepasnya sakitnya setengah mati. Sakit kayak physically sakit. Fisik di sebadan saya tuh kayak saya sampai mikir yang namanya Sokratul Maut tuh kayak gini apa ya gitu. Karena sakitnya tuh kayak mau meninggal, wah udah nih kayaknya saya lewat nih, saya meninggal nih gitu. Oh my god. Terus- Berarti emang itu sebenarnya kayak komunitasnya lumayan kuat ya. Lumayan kuat. Tapi setelah itu kejadian, ini udah lepas, udah nggak akan ada apa-apa. Kalau misalkan ini mau sehat terus, syaratnya cuma satu, Mbak. Dan itu kesannya sih gampang, tapi susah. Jangan dendam. Nggak boleh dendam. Nggak boleh dendam. Saya ikutin hati ya, saya marah gitu. Maksudnya, nih orang ya udah, saya tuh niatnya baik ke orang lain, kok saya kejadian kayak gini, salah saya apa? Iya. Hampir mau orangnya katanya mau dicari, hampir mau saya balas, tapi jangan dendam. Kalau dendam, dia balik lagi karena jadi kayak perang gitu ya. Ya. Saya spiritual. Kalau misalkan dokter tetap kayak baik, tahu pokoknya